Kementerian Agama resmi mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun 2020. Keputusan pemerintah terkait penundaan penyelenggaraan haji tahun ini disampaikan Menteri Agama Fahrul Razi melalui konferensi pers Selasa pagi. Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Saya ulangi, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini. Keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Sesuai amanat undang-undang, selain persyaratan kemampuan ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة عاملة ناصبة تصلى نارا بسم الله. Dan pemirsa, sudah bersama kami Bapak Eko Hartono, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia Pak Eko. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Baik, Pak Eko, Kementerian Agama baru saja mengumumkan secara resmi bahwa akan menunda pemberangkatan haji tahun ini. Sudah adakah komunikasi mengenai hal ini Pak dengan pemerintah Arab Saudi? Jadi rencananya sebenarnya gini, kalau dibilang komunikasi dalam arti keputusan resmi ini kan kita buat dulu, baru kemudian kita sampaikan ke Saudi. Jadi rencananya memang setelah ada keputusan resmi dari pemerintah Indonesia, kemudian kami, terutama Pak Dubes dan saya, diminta untuk menyampaikan ke pemerintah Saudi gitu. Nah, tapi di Arab Saudi sendiri, khususnya lokasi-lokasi ibadah ini, beberapa lokasi ibadah sudah dibuka. Apakah Bapak mengetahui apa pertimbangan Indonesia akhirnya tetap untuk membatalkan keberangkatan haji tahun ini, Pak? Ya, jadi begini, yang dibuka itu baru sebagian. Jadi Masjid Nabawi ya betul sudah dibuka kemarin ya tanggal 31 tanggal 31 Mei. Itu pun juga masih terbatas ya. 40% kapasitas maksimalnya ya kan. Jamaah harus mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa Mekah belum dibuka sampai akhir bulan, sampai akhir Juni. Penerbangan internasional juga belum dibuka oleh Saudi sampai akhir Juni. Jadi kalau mau ke sini mau pakai apa kan gitu. Sementara rencananya jamaah pertama haji itu kan nanti tanggal 26 Juni. Yang Arba'in ya, jamaah reguler itu kan mulai datang 25 Juni. Lah kalau penerbangan internasional belum dibuka oleh Saudi, terus mereka mau pakai apa? Berikutnya adalah wukuf itu tanggal 20 Juli, Mas. Kalau misalnya penerbangan internasional belum juga dibuka sampai akhir bulan, sementara wukuf ya tanggal 20 Juli, terus jamaah mau pakai apa? Jadi banyak pertimbangannya, ya tentunya daripada nanti menimbulkan ketidakpastian, saya kira sudah tepat keputusan pemerintah kita. Dampak pembatalan keberangkatan haji ini apa, Pak? Saya kira kalau dari pihak kita hanya bagi jamaah yang sudah siap-siap atau dijadwalkan untuk berangkat tahun ini, ya mereka harus menunda. Kalau akibat atau dampak finansialnya nggak ada. Karena sejak beberapa waktu lalu, kalau nggak salah bulan Maret ya, awal Maret kalau nggak salah, pemerintah Saudi itu sudah mengkomunikasikan ke kita agar tidak tanda tangan dulu kontrak-kontrak terkait dengan penyelenggaraan haji. Jadi nggak ada kontrak atau perjanjian kita dengan pihak Saudi mengenai
hotel, mengenai transportasi, apapun juga nggak ada. Jadi dampak finansialnya nggak ada. Artinya nggak ada yang signifikan lah ya. Baik Pak, Kecuali apakah bagi jamaah haji memang Pak Eko harus Hartono menunda sendiri tahun depan. mengetahui apakah negara-negara lain juga melakukan hal yang sama untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini, Pak? Yang jelas Singapura malah sudah duluan memutuskan, kalau nggak salah berapa bulan yang lalu ya, sebulan yang lalu kalau nggak salah. Pemerintah Singapura memang dari jumlah jamaahnya jauh lebih kecil dari kita. Kalau nggak salah 13.000 apa ya Singapura itu. Mereka sudah memutuskan begitu ada ketidakpastian, ya daripada memberikan harapan-harapan yang mungkin kurang ini, akhirnya pemerintah Singapura memutuskan tidak. Tapi yang lain sejauh yang kita pantau di sini itu memang mereka seperti Pakistan ya, Bangladesh itu, teman-teman di sini juga mereka sepertinya belum mempersiapkan, teman-teman di staf haji mereka belum mempersiapkan secara substansial untuk pelaksanaan haji ini gitu. Nah, jika Indonesia dan juga Singapura saat ini sudah menunda keberangkatan haji hingga tahun depan, bagaimana antisipasi mengenai penumpukan jamaah haji tahun 2021, Pak? Kalau dari Indonesia sendiri kan bukan berarti kemudian numpuk. Artinya bagi yang mereka harusnya berangkat katakan tahun depan, kan diundur lagi dong. Jadi mundur semua. Bukan kemudian tahun depan jadi 400. Atau 400 karena setiap tahun kan kita 200-an lebih, 220 katakan ya. Bukan kemudian tahun depan juga ikut berangkat tahun depan. Ya. Jadi nanti tentunya akan ada secara pasti ya, tentunya akan ada pembicaraan dengan pemerintah Saudi terkait kuota. Kita belum bisa menduga atau memutuskan sekarang. Apakah nanti misalnya ada tambahan sekian persen, nah itu saya tidak tahu. Untuk misalnya mengakomodasi mereka yang harusnya berangkat tahun depan misalnya. Itu nanti kita lihat. Baik, saat ini Mekah juga masih ditutup sampai akhir Juni. Sebenarnya seperti apa kondisi di sana, Pak? Sehingga Mekah sendiri masih ditutup dalam waktu masih 1 bulan lagi, Pak. Jadi Mekah adalah salah satu wilayah atau daerah provinsi ya, yang wilayah kota maksud saya. Kalau tidak termasuk provinsi Mekah. Salah satu kota di Saudi yang tingkat penyebarannya juga masih belum mereda. Ada 3 kota di sini yang memang masih menjadi keprihatinan dari Saudi karena tingkat penyebaran wabah ini masih belum juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan signifikan, yaitu Riyadh, Jeddah, dan Mekah. Madinah juga ya, tapi Madinah sudah membaik. Jadi karena Mekah dipandang belum juga membaik, itu makanya mereka masih lockdown. Madinah sudah sedikit. Baik, Pak, saat ini sejumlah rumah ibadah, masjid-masjid tentunya di Arab Saudi sudah dibuka dan rencananya Indonesia ada kemungkinan juga akan membuka masjid-masjid dalam waktu dekat. Apa saran Bapak bagi pemerintah dan juga pengurus masjid agar ketika masyarakat beribadah tetap merasa aman dan terhindar dari COVID-19, Pak? Jadi tentunya yang paling utama adalah protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Seperti juga di Masjid Nabawi misalnya, sebagai contoh ya. Pada saat mereka masuk, sebelum masuk, itu jamaah sudah harus dites suhunya. Jadi mereka antri itu. Antri dalam jarak 1,5 meter kira-kira ya, untuk masuk ke masjid. Satu. Yang kedua, tidak boleh kemudian berlama-lama di masjid. Kalau di sini, 15 menit sebelum mulai sholat, itu baru boleh datang. Kemudian setelah sholat selesai, 15-20 menit harus segera bubar. Nah ini harus jadi nggak ada lagi orang kemudian tadarusan atau pengajian di masjid yang berarti pengumpulan jamaah kan dalam jumlah cukup besar tidak boleh. Berikutnya adalah karpet masjid-masjid digulung Mas. Jadi jamaah harus membawa sendiri sajadah atau alat untuk sholat. Ini karena apa? Kita tahu bahwa penyebaran itu kan dari droplet atau bekas-bekas ini. Kalau misalnya orang kecil dan sebagainya. Jadi itu dihindari semua. Masjid-masjid menggulung karpet mereka. Sehingga kita memang harus prepare. Berikutnya adalah di masjid sendiri juga harus physical distancing. Artinya menjaga jarak. Seperti di Madinah, Masjid Nabawi itu 1,5 meter jaraknya.
Kemudian juga diatur sedemikian sehingga pada saat selesai sholat pun juga mereka nggak boleh kemudian yang dari depan tiba-tiba langsung berondong ke belakang gitu ya. Jadi diatur dari belakang dulu keluar kemudian dan seterusnya. Jadi menjaga ketertiban, kebersihan kita semua tentunya wajib ya. Ini yang mungkin harus kita laksanakan supaya kegiatan ibadah kita di masjid bisa berjalan dengan tertib, tapi juga sekaligus aman dari segi kesehatan. Gitu, Mas. Baik, berarti kalau untuk antrian haji ini akan mundur 1 tahun dan ini tentunya demi keselamatan calon jamaah haji sendiri, khususnya calon jamaah haji Indonesia. Dan untuk masjid sendiri jika dibuka nanti ada baiknya para jamaah membawa peralatan ibadah sendiri dan juga tetap berjaga jarak dan mengikuti protokol yang diberikan pemerintah. Terima kasih Pak Eko Hartono, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Tetap sehat Pak. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau Masjid Istiqlal jelang pemberlakuan new normal di rumah ibadah pada Selasa pagi. Tidak sekedar mengecek protokol kesehatan masjid, Presiden juga melihat perkembangan renovasi Masjid Istiqlal yang hampir rampung. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar meninjau kondisi terkini Masjid Istiqlal yang ditutup selama masa pandemi COVID-19. Dalam kunjungannya, Presiden mengecek progres renovasi Masjid Istiqlal yang hampir rampung 90%. Meski ditargetkan rampung pada awal bulan Juli, namun belum ada kepastian pasti kapan Masjid Istiqlal akan dibuka untuk umum menimbang kondisi perkembangan COVID-19. Apakah setelah selesai akan dibuka? Belum kita putuskan. Tetapi tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Prof. Nasaruddin, Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, bahwa direncanakan Masjid Istiqlal akan dibuka nanti pada bulan Juli, tetapi keputusannya ada nanti di Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal. Presiden meminta Masjid Istiqlal tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga saat pelaksanaan sholat tetap aman. Dari Jakarta, Kevin Natasha, Abdul Aziz, Terry Vansdipa, iNews melaporkan. Nah pemirsa, Masjid Gede Kauman Yogyakarta tetap menggelar sholat berjamaah dan sholat Jumat, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti apa pengaturan di masjid tertua di Yogyakarta ini? Kita bergabung dengan Anissa Rizkia. Ya Anissa, seperti apa penerapan protokol kesehatan di Masjid Gede Kauman Yogyakarta? Ya, Wilson dan juga pemirsa, siang hari ini memang jika dilihat situasi di Masjid Gede Kauman ini tidak nampak aktivitas ibadah. Memang saat ini pihak pengurus Masjid Gede Kauman tengah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan yang nantinya akan diterapkan, dan juga pengurus juga akan menghimbau kepada masyarakat yang hendak menunaikan ibadah sholat berjamaah di Masjid Gede Kauman ini untuk menaati segala peraturan yang tengah dibuat oleh pihak pengurus. Untuk mengetahui kesiapan menyambut new normal, di samping saya ini bersama Bapak Asman Latif selaku pengurus Masjid Gede Kauman. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kesiapan dari pengurus Masjid Gede Kauman dalam menyambut jelang new normal ini seperti apa, Pak? Ya, jadi memang kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari infrastruktur sampai kepada jamaahnya. Yang penting itu kan bagaimana kemudian jamaah itu bisa menjaga jarak. Nah, ada beberapa hal. Satu, jarak ketika sholat, sehingga nanti softnya tentu tidak rapat. Nanti akan kami buat tanda-tanda di mana orang harus berdiri atau ketika dia ikut sholat itu.
kemudian juga tempat wudhu. Karena tempat wudhu kita itu kan yang sekarang ada kan tidak sampai 1 meter. Jadi nanti ada yang kita selang-seling untuk ditutup gitu. Kemudian juga yang biasa terjadi kerumunan itu kan waktu berangkat atau pulang mengambil sandal. Nah, nanti sandal itu supaya sekaligus dibawa masuk sehingga tidak terjadi kerumunan ketika mereka keluar. Cari-cari sandal itu kan biasa orang nggak memperhatikan yang lain, yang diperhatikan cuma sandalnya. Kemudian juga yang lain kita persiapkan, itu misalnya nanti petugas yang akan mengatur, termasuk petugas untuk mengambil termo dari masing-masing jamaah. Ya, kita sudah siapkan, kita beli itu termogan untuk kemudian yang suhunya di atas rata-rata 37 ke atas itu nanti kita persilakan untuk tidak masuk gitu. Apakah ada pembatasan jumlah jemaah yang diperbolehkan nantinya untuk melakukan kegiatan keagamaan di area Masjid Gede Kauman, Pak? Ya, saya kira pasti terjadi pembatasan. Tapi insya Allah kalau untuk sholat yang sehari-hari, harian yang 5 waktu itu memang mungkin tidak masalah karena kita masih cukup luas untuk sampai meskipun hanya 40% kurang sedikit begitu ya kita perkirakan dari kapasitas itu masih bisa menampung. Tapi kalau untuk Jumatan memang kita harus berpikir ulang karena untuk Jumatan jelas yang biasa sampai serambi, biasa sampai halaman, ini tentu tidak akan bisa menampung lagi ketika kapasitas yang harus kita sediakan itu hanya 40%. Nah, mungkin nanti bisa 2 kali atau bagaimana caranya. Gitu. Untuk anak-anak dan orang tua, Pak, apakah juga diperbolehkan, Pak? Ya, mungkin yang paling mudah membatasi itu adalah untuk anak-anaknya. Tapi untuk orang tua itu memang kita agak kerepotan karena memang orang yang paling rajin ke masjid itu biasanya malah orang-orang tua. Dan memang kita juga agak kesulitan orang tua itu batas usianya sampai berapa. Ini berbeda dengan anak-anak kan masih kecil gitu. Gitu ya. Matur nuwun, Pak Asman Latif atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa percakapan kami dengan Bapak Asman Latif selaku pengurus Masjid Gede Kauman yang tengah terus menyiapkan beberapa aturan-aturan yang nantinya akan diterapkan dan diikuti oleh para jemaah yang hendak menjalankan ibadah sholat berjamaah di area Masjid Gede Kauman. Demikian, kembali kepada Wilson yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan.